Beda kelas, Indonesia selangkah lebih maju di ASEAN. Tak lama lagi, timnas Indonesia akan kembali berlaga di pentas internasional yang bergengsi. Tim asuhan pelatih Shin Tae-yong ini sudah ditunggu tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada awal September mendatang. Pertandingan perdana mereka akan berlangsung pada tanggal 5 September di mana Garuda akan menghadapi lawan tangguh, yakni Arab Saudi. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan bagian dari agenda resmi FIFA, atau yang lebih dikenal sebagai FIFA Matchday. Partisipasi dalam ajang ini tentu membawa kebanggaan tersendiri, mengingat prestise dan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan berat, tidak hanya Arab Saudi, tetapi juga Bahrain, Australia, China, dan Jepang. Semua negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, menjadikan perjuangan Indonesia semakin menantang. Saat timnas Indonesia berjuang di ajang bergengsi ini, beberapa pesaing utama dari kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam, hanya bisa menyaksikan dari jauh. Kedua negara tersebut gagal melangkah ke putaran ketiga, meninggalkan Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertarung di tahap ini. Kegagalan ini tentunya menjadi pukulan bagi Thailand dan Vietnam, mengingat keduanya selalu berusaha mempertahankan reputasi mereka di kawasan. Namun, meski tidak lolos ke putaran ketiga, Thailand dan Vietnam tidak lantas berpangku tangan selama FIFA Matchday. Sebagai bentuk pengalihan perhatian dan usaha mempertahankan momentum, kedua negara ini akan menyelenggarakan turnamen segitiga pada September mendatang. Mereka telah mengundang Rusia sebagai peserta tambahan untuk melengkapi kompetisi ini. Meskipun level turnamen ini tidak sebanding dengan kualifikasi Piala Dunia, partisipasi dalam turnamen ini bisa menjadi pelipur lara dan ajang pemanasan bagi kedua tim. Dari sisi prestise, jelas bahwa turnamen segitiga ini tidak dapat menandingi nilai dan gengsi yang dimiliki oleh kualifikasi Piala Dunia. Namun, bagi Thailand dan Vietnam, ajang ini merupakan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa mendatang. Mereka tentunya akan menurunkan pemain-pemain terbaik mereka dalam turnamen ini, demi meraih hasil maksimal dan mendapatkan pelajaran berharga, terutama dari pertandingan melawan Rusia. Bagi Thailand dan Vietnam, menghadapi Rusia, yang merupakan tim kuat dengan pengalaman di kancah internasional, bisa menjadi pengalaman penting yang akan membantu mereka lebih siap bersaing di tingkat Asia dan Asia Tenggara. Sebagai dua tim yang sebelumnya dominan di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam kini harus beradaptasi dengan perubahan peta kekuatan sepak bola di kawasan ini. Sementara itu, timnas Indonesia kini semakin disegani, berkat kekuatan pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan Asia, serta racikan strategi dari pelatih Shin Tae-yong yang semakin matang. Indonesia tidak hanya tampil sebagai pesaing utama di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mulai diperhitungkan di kancah yang lebih luas. Kekuatan baru ini akan diuji dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda akan mencoba menunjukkan bahwa mereka layak bersaing dengan negara-negara besar. Kehangatan Shin Tae-yong kepada pemain timnas. Tak permasalahkan kritikan dari Bung Toel. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membongkar cara dirinya melakukan pendekatan kepada para pemain tim Garuda. STY mengaku pada awal kedatangannya dia lebih dulu untuk memahami budaya di Indonesia. Saya berusaha untuk memahami budaya masyarakatnya terlebih dahulu, ucap Shin Tae-yong dikutip dari YouTube KBS World Indonesia. Shin Tae-yong menambahkan karena dirinya tidak bisa berbahasa Indonesia maka dia melakukan pendekatan dengan cara menganggap para pemain seperti adiknya sendiri. Karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia saya mendekati para pemain itu seperti adik saya. Bercanda dan bermain-main dengan mereka. Kontak fisik dengan kontak fisik. Meski itu kelihatannya kasar, tetapi para pemain justru lebih suka ketika saya melakukan itu, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain timnas Indonesia senang diajak bercanda. Mereka senang karena pelatih beranda dengan mereka, meskipun suasananya bisa dianggap sangat serius. Mereka senang karena saya selalu bercanda dengan mereka. Saya juga tentu senang, ucap STY. Secara khusus, STY menyebut tingkah Marcelino kerap membuat suasana di timnas Indonesia yang serius menjadi ceria.
Meskipun sering saya marahi, dia selalu membuat suasana menjadi ceria. Jadi saya berterima kasih kepada dia. Para pemain sangat menyukai hal-hal seperti itu, ucap STY. Dan saya juga berpikir mungkin kedekatan ini yang membuat saya dan para pemain bisa menjadi satu, kata STY menambahkan. Kendati demikian, tak sedikit pula pihak yang kerap memberikan kritik kepada STY dan salah satu yang paling vokal adalah Bung Toel. Hal yang paling sering dikritiknya adalah seringnya STY menggunakan pemain keturunan atau pemain naturalisasi di skuad Garuda. Namun ternyata, STY justru senang dirinya kerap mendapat kritikan, termasuk dari Bung Toel. Menurut dia, sepak bola Indonesia justru butuh orang-orang seperti itu untuk berkembang. Saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata STY. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter, tambahnya.